Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Let me introduce my group. Also me Anissa Siti Nurhalisa as moderator and my partner Nurul Aida and Alvina Nurhasanah as presenter. Okay, in this presentation, we will discuss about basic concept of information and communication. Okay, first explanation will be presented by Nurul Aida. Time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurul Aida, and I want to explain about material, the meaning of information. Next slide. Talking about information, it cannot be separate from data. According to Susanto 2002, data are facts or anything that can be used as input in generating information. Data can be material for discussion, decision making, calculation, and measurement. Data can also be in the form of sound, still image, and motion, either in 2 or 3 dimension. Jadi pengertian informasi itu sebelum kita berbicara mengenai informasi nih, informasi itu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya data. Nah, menurut Susanto, data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dan menghasilkan informasi. Nah, data dapat berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, dan pengukuran. Data juga dapat berupa suara, gambar diam, dan gerak, baik dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Next. According to Susanto 2002, information is the result of data processing, but not all the result of the processing can be information. The result of data processing that does not provide meaning and is not useful for someone is not information for that person. From the description of the information, there are 3 important things that must be considered, including the first information is the result of data processing, the second give meaning, and third useful. Menurut Susanto, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Akan tetapi, tidak semua hasil dari pengolahan data tersebut dapat menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Nah, dari uraian tentang informasi, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan di antaranya. Informasi merupakan hasil pengolahan data. Informasi memberikan makna dan berguna atau bermanfaat. Next slide. Mike Clark, Susanto 2002, suggests that quality information must have the following characteristic. Jadi menurut Mike Clark itu mengemukakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. The first, accurate, meaning that the information reflects the actual situation. Testing of this is usually carried out tests carried out by 2 or more different people, and if the test result produce the same result, then the data is considered accurate. Nah, jadi yang pertama itu adalah akurat. Nah, artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal yang biasanya dilakukan melalui pengujian
dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbeda-beda, dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap data tersebut akurat. The second is on time, meaning that the information must be available or when the information is needed, not tomorrow or not in a few hours. Jadi yang kedua itu ada tepat waktu. Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan. Tidak besok atau tidak beberapa jam kemudian. The third is relevant, meaning that the information provided must be in accordance with what is needed. If the need for this information is for an organization, then the information must be in accordance with the information needs at various level and sections within the organization. Nah, jadi yang ketiga itu ada relevan. Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi yang diberikan di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. And the fourth, complete, meaning that information must be provided in full. Jadi yang keempat itu adalah lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Next slide. B, data and information relationship. Jadi hubungan data dan informasi. Next. To produce information, we must first know what information is needed. Then we must know how to process data into information. Jadi untuk menghasilkan suatu informasi, kita harus terlebih dahulu harus tahu informasi apa yang diperlukan. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana mengolah data menjadi informasi. No different when we want to cook. If we want to make or cook, we prepare the ingredients first without knowing how to cook and what to cook, or vice versa. We must first know how to cook and what this is we want this at this time, then look for the ingredients. This last method is correct as well as in generating information. We must know in advance what information is needed. Then we must know how to process data into information. Nah, jadi dalam mengelola informasi tidak berbeda halnya dengan kita memasak. Kalau kita mau masak ataupun membuat masakan, kita terlebih dahulu harus menyiapkan bahannya tanpa tahu bagaimana cara masaknya, atau mau masak apa, atau sebaliknya. Kita harus tahu dulu nih mau masak apa, cara masaknya gimana, dan masak apa, baru bisa mencari bahannya. Nah, cara yang terakhir ini nih yang benar. Demikian pula dengan menghasilkan informasi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu informasi apa yang kita butuhkan, baru kita harus tahu nih selanjutnya bagaimana cara mengolah data menjadi informasi. Information is the result of data processing raises other thoughts. That is, does a data processing process only occur once? What if after processing process again, does the process information that is reprocessed remain information or become data? Nah, jadi informasi ini merupakan hasil pengolahan data dan menimbulkan pemikiran lain. Maksudnya, apakah suatu proses pengolahan data hanya terjadi satu kali? Bagaimana kalau setelah diproses lagi? Apakah informasi tersebut hasil pengolahan
yang diolah kembali tetap merupakan informasi atau menjadi data. Next. Based on the picture above, it can be concluded that at certain times the data and information are different, but at other time, something that has become information may become data for further processing, or something that become information for person A or person B, it may be data that must be processed further for produce information. Nah, jadi berdasarkan gambar tadi, dapat disimpulkan bahwa pada saat tertentu data dan informasi itu berbeda. Tetapi pada saat yang lain, sesuatu yang telah menjadi informasi mungkin menjadi data pada pengelolaan selanjutnya. Atau sesuatu yang menjadi informasi bagi si A, mungkin bagi si B ini merupakan data yang harus diolah kembali, harus diolah terlebih dahulu supaya menghasilkan suatu informasi. Next. Talking about information, according to Koswara, 1998, there is never any neutral information. An information is always created related to the context for a certain mindset to serve needs, but organizational and person needs. Information cannot be said to be good or bad, such as assessment is only made by user of information would depend a lot on their respective knowledge and perspective. Nah, jadi berbicara tentang informasi ini menurut Koswara tidak pernah ada informasi yang bersifat netral. Suatu informasi selalu diciptakan berkaitan dengan konteks pola pikir tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan baik yang bersifat organisasional maupun kebutuhan personal. Informasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Penilaian seperti itu hanya dibuat oleh pemakai informasi yang banyak bergantung pada pengetahuan dan pola pandang masing-masing. Jelas. For that, we must have adequate knowledge about various sources of information. Understanding the diversity of information will help us to accommodate, analyze, and disseminate further information. If it does not appear to us, it is likely to cause confusion and mistreatment of the information that reaches us. Nah, untuk itu, maka kita harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ragam sumber informasi. Pemahaman akan keragaman informasi tersebut akan membantu kita dalam mengakomodasi, menganalisis, dan mendiseminasi informasi lebih lanjut. Apabila hal itu tidak tampak, maka kemungkinan dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan terhadap informasi yang sampai pada diri kita. Oke, that's all from me. Back to moderator. Thank you, Nurul Aida. Next presentation is by me. Next slide. Okay, information component. There are 6 components of information. First is absolute information. Jadi, absolute information itu adalah pohonnya informasi. Seperti jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan information. Substitutional information itu adalah informasi yang merujuk pada kasus yang dimana konsep informasi itu digunakan untuk sejumlah informasi. Nah,
Substitutional information ini bisa diganti dengan kata komunikasi. Yang ketiga ada philosophic information. Philosophic information itu adalah jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat, subjective information. Jadi informasi ini yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Yang kelima, objective information. Objective information itu adalah informasi yang merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu. Yang keenam, ada cultural information. Cultural information yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Slide. Basic components of the information are interrelated with each other and have an element of dependence, improving an understanding of a component. Information cannot be separated from knowledge of one of a component of information, which is a tool for understanding other component. Jadi, keenam komponen informasi tersebut, satu sama yang lainnya itu saling berhubungan dan memiliki ketergantungan. Nah, dalam memberikan pemahaman terhadap suatu komponen, informasi itu nggak bisa lepas dari pengetahuan, unsur budaya seseorang, dan pemahaman seseorang terhadap suatu komponen informasi yang merupakan alat bagi pemahaman komponen-komponen lainnya. Next slide. Information and decision-making process. Simon explains that the two kinds of decision are just the black and white ends of the continuum, and that the real world is mostly gray. However, the concepts of programmed and non-programmed decision are important because each requires a different technique. According to him, there are three stages of the decision-making process, namely intelligence. First, intelligence. Nah, yang pertama ada kecerdasan. Jadi, kecerdasan itu yang berkaitan dengan intelligence, seperti kegiatan memahami atau mengamati lingkungan dalam rangka mencari kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki atau yang memungkinkan memberikan peluang. Yang kedua ada desain. Nah, secara singkat, perancangan itu berkaitan dengan kegiatan merancang seperti kegiatan menemukan, mengembangkan, menganalisis berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan. Yang ketiga ada selection. At the selection stage, decision makers are faced with various alternatives, where one of these alternatives must be chosen and becomes a formal decision with the consequence of taking an action. The selection stage is not easy because several things must be considered. Nah, jadi di tahap pemilihan mengambil keputusan itu ada berhadapan pada berbagai alternatif. Nah, salah satu alternatifnya itu harus dipilih dan menjadi keputusan formal dengan konsekuensi sesuai dalam sesuatu tindakan tersebut. Nah, di dalam pemilihan ini, next slide. Pilihan atau multi preference. Nah, di dalam kebanyakan kasus, apa yang dihasilkan tidak diukur dengan satu variabel atau satu dimensi. Nah, tapi melalui beberapa variabel dan tidak semuanya dapat diperbandingkan
seperti membandingkan apakah lebih baik sejahtera tapi sakit-sakitan atau miskin tapi cantik. Yang kedua ada uncertainty, ketidakpastian. Nah, dalam beberapa kasus yang dihasilkan itu tidak pasti dan kita harus menentukan kemungkinannya dengan berbagai hasil yang berbeda. Yang ketiga ada conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi, apabila ada keputusan yang diambil dalam suatu organisasi, tentunya terdiri dari berbagai kelompok dan individu. Yang keempat ada kontrol, pengendalian. Nah, faktor utama dari memilih di antara berbagai alternatif adalah kemampuan untuk menjaga setiap keputusan yang dipilih. Yang terakhir ada team decision making, tim pembuat keputusan. Nah, di dalam suatu organisasi juga lebih banyak keputusan yang dibuat oleh suatu tim daripada oleh individu. Oke, that's all from me. Yours. Okay, next is creation, maintenance, selection, and transmission, storage, and use of information. The first is information creation. In a process of process and utilizing information source, next is the source of information are very varied. Nah, tools to obtain for information can also vary. Jadi sumber-sumber informasi yang dapat dan layak digali itu sangat bervariasi. Dan itu sangat tergantung pada pengambilan keputusan apa yang akan didukung dan untuk kepentingan apa informasi tersebut itu digunakan. Selanjutnya, instrumen atau alat dari pengambilan sumber-sumber informasi itu sangat beraneka ragam seperti melalui penelitian, eksperimen, terus eksperimen laboratorium maupun eksperimen lapangan. Nah, atau juga bisa dengan penyebaran kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pentingnya identifikasi dan pengenalan sumber-sumber informasi yang pantas dan layak digarap itu semakin relevan untuk diperhatikan karena selain lebih menjamin data yang dikumpulkan untuk diolah itu bermutu tinggi, juga karena proses penciptaan informasi tersebut harus diupayakan agar berlangsung dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Next, information channel maintenance. Nah, many channel for convey information from one party to another. The first is verbal communication. Nah, kan di mana sekarang tuh kan banyak kayak informasi yang diperkirakan akan dibutuhkan oleh semua komponen perusahaan atau organisasi disimpan dan dipelihara. Nah, banyak saluran penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain, misalnya dari sumber informasi kepada penggunanya, itulah yang dimaksud dengan saluran informasi multimedia. Pertama itu ada verbal communication, kedua ada by using text, terus ada mainframe, telepon line, facsimile, email, sama telex. Next, information selection and transmission. First, not all need the same information. Jadi semua itu nggak butuh tuh informasi yang sama. Misalnya satuan kerja yang menangani produksi memerlukan informasi yang berbeda dari informasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Terus information held by the organization needs to be selected by various users of that information. Next is information storage. The development of information technology so that in addition to human memory, there are various information storage devices that can be used. Jadi perkembangan teknologi informasi merupakan bahwa di samping ingatan manusia itu terdapat banyak alat penyimpanan informasi yang dapat digunakan. Nah, contohnya card system, tape, microfilm, hard disk, sama flop disk. Selain itu juga dengan
sarana teknologi tinggi itu keamanan pun lebih terjamin. Next is use of information. Information has touched all aspects of life and livelihood, both at the individual level, group level, and organizational level. Jadi pada tingkat individu itu misalnya aneka ragam informasi yang dibutuhkan seperti informasi tentang pendidikan, kesehatan, terus situasi pasar, berbagai produk yang diperlukannya untuk memuaskan kebutuhan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, it's all from me. Next to moderator. Okay, maybe that's all from our group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.